الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah membaca surat Al-Waqi'ah. Surat berikutnya dimulai dari Al-Hadid sampai ke At-Tahrim. Tidak kami temukan dalil-dalil yang kuat yang menyatakan fadilah membaca surat-surat tersebut. Dan surat yang baru kami temukan fadilahnya kembali yaitu setelah At-Tahrim, surat Al-Mulk. Malam ini insyaAllah kita akan melihat tentang fadilah membaca surat Al-Mulk berdasarkan dalil-dalil dari ayat dan hadis Nabi SAW. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Disebut dengan Al-Mulk mengikut dengan kalimah pertama yang Allah cantumkan di dalam ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tentunya ini berhubungan dengan kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Makanya di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segala kekuasaannya. Hidup dan matinya hamba berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan tentang bagaimana Allah suruh lihat tentang isi alam semesta. Lalu Allah mengancam orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah. Surat ini dalam beberapa tafsir sahabat kadang-kadang menamakannya dengan Al-Waqiyah atau Al-Munjiyah, yaitu surat yang memelihara dan yang menyelamatkan. Ibnu Abbas memberi nama surat ini yaitu Al-Mujadalah. Selain daripada surat Al-Mujadalah sendiri, Ibnu Abbas memberi nama surat ini Al-Mujadalah. Jadalah itu artinya berdebat, karena salah satu fadilahnya yang akan kita sebutkan yaitu surat Al-Mulk akan berdebat untuk membela pembacanya. Baik, jemaah mulakan Allah, apa saja fadilah surat Al-Mulk ini? Yang pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka surat tersebut nanti di hari kiamat akan membelanya, akan memberi syafaat kepada pembacanya. Di antara hak Allah melebihkan satu surat di atas surat yang lain. Ketika kita membahas dalam surat Al-Baqarah, bahkan Allah melebihkan ayat kursi di antara ayat-ayat yang lain. Maka salah satu yang Allah janjikan kepada kita adalah orang-orang yang senang membaca surat Al-Mulk atau berdawam atau selalu berkesinambungan terus-terusan membaca surat Al-Mulk di setiap harinya,
maka janji Allah melalui kalam nabinya, dia akan dibela oleh surat Al-Muluk nanti di hari kiamat. Di saat tidak ada pembelaan kecuali yang diizinkan Allah. Dan salah satu pembelaan adalah Al-Quran. Dan yang pertama sekali mendatangi orang yang suka membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran itu akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya atau sahabatnya." Dan terkhusus surat Al-Muluk ini berdasarkan hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna suratan minal Qur'an," kata Rasulullah, ada satu surat di dalam Al-Quran, salasuna ayah, surat itu punya 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, maka dia nanti akan memberi syafaat kepada seorang yang membacanya, hatta ghufira lahu, bahkan bisa diampunkan dosa-dosanya. Wa hiya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat itu adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah surat Al-Muluk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Zahabi dan seterusnya. Imam Syaukani juga mengatakan sahih dalam kitabnya Nawailul Awtar. Jadi tidak ada keraguan tentang salah satu kelebihan orang yang membaca surat Al-Muluk adalah akan dibela oleh surat Al-Muluk nantinya. Dan ini dibantu dengan riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suratun minal Quran, ada satu surat dalam Al-Quran, ma hiya illa salasuna ayah, dan surat itu cuma terdiri dari 30 ayat, khasamat an sahibiha hatta adkhalahu jannah wa hiya tabarak, dan dia akan membela temannya. Khasamat itu membela dalam keadaan berdebat lebih dahulu. Dia akan membela temannya hatta adkhalathul jannah, sampai dia berhasil memasukkan sahabatnya ini ke dalam surga. Wahiyya tabarak, dan itu adalah surat Tabarak. Itu yang dimaksudlah surat Al-Muluk. Hadis riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Hassami. Imam Al-Albani mengatakan hasan. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah kepastian kita yang sering membaca surat Al-Muluk, maka akan mendapatkan pertolongan Allah. Kita akan dibela oleh surat Al-Muluk, dan cara pembelaannya benar-benar dia berhujjah di hadapan Allah, agar anggota tubuh kita yang selalu bersamanya tidak disentuh oleh api neraka. Dan ini cara dia membela disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan hadis riwayat yang marfu'. Qal yu'ta ar-rajul fi qabrihi min qibali rijlai. Nanti waktu di alam kubur atau di alam barzakh, Ibnu Mas'ud menceritakan seseorang akan didatangi di alam barzakh atau di kuburannya dari kedua arah kakinya. Fataqulu rijlahu, maka kedua kakinya nanti
akan berkata, laisa lakum alayya ma qibali sabil qad kana yaqumu alayya bi suratil muluk. Jadi ketika ini maksudnya yang mendatangi adalah malaikat. Ketika malaikat mendatangi dari arah kaki, kemudian kaki berbicara dan mengatakan bahawa tidak ada jalan bagi kalian untuk mengujiku, artinya melaluiku. Kenapa? Sebab dia selalu, kaki ini selalu berdiri untuk salat dan membaca surat Al-Muluk. Fayu'ta jawfuh fayaqulu jawfuh, lalu dia, malaikat mendatangi rongga kerongkongannya, lalu kerongkongannya pun berkata, laisa lakum alayya ma qibali sabil, tidak ada jalan kalian untuk mengujiku dari jalan ini. Qad wa'a fi suratil muluk, karena kerongkongan inilah yang selalu dilalui oleh surat Al-Muluk. Qal fatu'ta ra'suh fayaqulu lisanih laisa lakum alayya ma qibali sabil, lalu malaikat mendatangi kepalanya, dan ketika itu lisan pun berbicara, dia mengatakan tidak ada jalan untuk mengujiku melalui lisan ini. Qad kana yaqumu fiyya bi suratil muluk, karena lisan ini selalu dalam keadaan membaca surat Al-Muluk. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan hiyal mani'ah, inilah surat Al-Mani'ah. Itu surat yang bisa mencegah. Apa yang dicegah? Dari ujian dalam kuburan. Itu fadilah yang kedua nantinya. Jadi jemaah melakukan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Marduwai dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang jayyid. Jemaah melakukan Allah. Jadi benar-benar dia datang, dia nanti membela, jangan sampai satu anggota pun tersentuh untuk dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, dia terus-terusan khasamat, berhujjah di hadapan Allah sampai tubuh ini dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang perlu dipahami bahawa ini semua dalam ilmu Allah. Jadi Nabi menceritakan ini, Allah sebenarnya ingin mengatakan bahawa yang baca surat Al-Muluk akan selamat dari siksa neraka. Bukan bermakna nanti Allah akan berhujjah dengan orang ini. Jadi bukan bermakna Allah belum tahu kejadiannya apa. Ternyata nanti Allah kalah, atau malaikat Allah kalah berhujjah dengan surat Al-Muluk. Bukan begitu ceritanya. Allah sudah tahu jalan cerita ini. Allah yang memberitahu kita. Maksudnya yang baca surat Muluk selamat karena diberi syafaat oleh surat Al-Muluk. Masalah berhujjah itu hanya jembatan untuk meyakinkan orang yang membacanya. Begitulah hebatnya surat Al-Muluk memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi jangan bayangkan nanti kita akan berdebat-debat panjang dengan malaikat. Nanti mungkin malaikatnya akan mengatakan, mana ada, kan enggak tiap malam kamu baca, kamu sering di kedai kopi, cuma malam-malam tertentu saja, nyan pihkah kau baca, dengar ke, dengan HP sebentar, sambung lagi, mana ada, enggak betul begitu, lalu dibela lagi, enggak begitu ceritanya. Ini hanya bahasa ingin menggambarkan begitu hebatnya dan dahsyatnya syafaat orang-orang yang membaca surat Al-Muluk, dan itu adalah pembelaan yang diizinkan Allah. Salat dan puasa dalam satu hadis datang menghadap Allah di hari kiamat. Lalu salat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, gara-gara aku, disebabkan aku, dia tidak tidur malam hanya untuk mendirikanku. Artinya orang yang sering salat malam dibela oleh salat itu. Berkata puasa, ya Allah, disebabkan aku, karena aku, orang ini menahan lapar dan haus. Lalu kedua-duanya meminta kepada Allah, fasyafi'ni fi, ya Allah, izinkanlah aku untuk membelanya. Jadi semua dengan izin Allah.
Tapi yang mau dicerita, izin itu pasti terjadi. Karena Allah tidak mungkin melanggar janji. Fasyaffa'anilah. Nabi kemudian menyatakan Allah berikan izin kepada salat dan puasa untuk memberi syafaat. Nah, ini skenario ini bukan disusun kemudian, tapi memang sudah di dalam ilmu Allah. Yang mau dibilang apa? Yang sering salat, baik salat fardu memang wajib. Yang sering salat sunnah, lalu sering berpuasa sunnah, kalau puasa wajib memang wajib. Maka nanti lihatlah, yakinlah, ainul yakin, sebenar-benarnya yakin, sampai mencapai haqqul yakin. Setelah ainul mencapai haqqul yakin, lihatlah bagaimana mereka membela kita. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalam fadilah pertama ini hendaknya kita mengambil pelajaran, sering-seringlah membaca surat Al-Mulk. Bahasa Nabi tadi itu bahasanya khasamat ala sahibiha. Surat Al-Mulk itu berhujjah kepada sahabatnya. Yang namanya sahabat yang selalu bersama, itu sahabat. Sahabat itu lebih dari bahasa Indonesia saja. Sahabat itu lebih daripada teman biasa. Kita memakai kalimat bersahabat itu lebih daripada berteman biasa. Sahabat itu yang selalu bersama. Ketika ada masalah bersama, kemudian ketika ada senang bersama, kemana-mana berdua, mau ke walimah berdua, jogging berdua, goes berdua, kecelakaan berdua. Pokoknya dua-duanya sahabatnya. Asal ada masalah telefon, selalu siang malam, selalu berdua, selalu terikat hati. Itu sahib, suhbah. Makanya Rasulullah ketika mengatakan ini, yang dibela oleh surat Al-Mulk bukan yang menjadi tamunya Al-Mulk, tapi sahabat. Jadi bukan tamu. Kalau tamu sekali-sekali datangnya, ketika awal bulan datang ke Al-Mulk, begitu akhir bulan nggak ada uang, nggak mau datang. Atau sebaliknya, tidak begitu, tapi tiap hari bersama surat Al-Mulk. Makanya ada hadis Nabi, walaupun hadis itu khilaf dalam derajatnya, tapi nanti kita bacakan hadis Nabi, Rasulullah selalu membaca surat Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil, iaitu As-Sajadah, sebelum tidurnya, setiap malam. Maka untuk dibela oleh surat Al-Mulk, biasakan sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Ini hadisnya kuat sekali. Bapak Ibu, banyak yang sudah meninggal tiba-tiba. Hari ini salah satu saudara kita pun meninggal, muazzin masjidnya. Muazzin masjid kita, Ustaz Husnuddin, baru saja meninggalkan kita pukul 6 tadi. Semua meninggal satu persatu, tidak peduli umur. Maka jagalah diri, hendaknya semua kita bersiap-siap. Untuk salah satu yang membuat kita dibela adalah surat Al-Mulk. Oleh kerana itu, mudah-mudahan kita bisa amalkan sebelum tidur. Maksud sebelum tidur bukan harus ketika sudah ngantuk. Maksudnya selesai amalan salat witir, kalau salat penutup salat witir, kemudian baca surat Al-Mulk, boleh langsung setelah salat witir, tidak harus menunggu ketika menguap. Karena kalau sudah menguap, itu enggak terbaca lagi dengan baik. Kita baca halaman 1, tapi kita mencari halaman terakhir. Dalam hati kita, hana habis-habis. Jadi baca maksudnya sebelum tidur. Bacaan sebelum tidur ada surat Al-Mulk setiap malam. Dan Allah tidak akan melanggar janji. Pasti dibela. Dan itulah sahabat, setiap malam bersama surat Al-Mulk. Jadi Bapak Ibu, kita ini, apalagi yang sudah beruban, rambut putih, lebih sering-seringlah. Karena itu sudah pasti. Yang muda-muda jangan terlalu yakin. Yang rambut putih, yakinkan diri, tidak lama lagi. Tapi yang masih muda, yang belum rambut putih, itu jangan terlalu yakin, karena banyak yang dijemput tanpa harus berambut putih. Jadi jemaah maka Allah, mudah-mudahan kita bisa amalkan fadilah pertama ini, yaitu mendawamkan surat Al-Mulk setiap hari sebelum tidur, seperti amalan Rasulullah.